Ini ciri dari karma adalah sesuatu terjadi padahal kita sudah do the best. Jadi cara mendefinisikannya adalah kalau kita sudah mengupayakan yang terbaik untuk menghalangi itu terjadi dan tetap terjadi, itu karma. Ya karena kita nggak bisa ngindar. Karena itu harus terjadi. Mau gimana pun nggak bisa. Nah, makanya saya bilang no free will. Sementara basisnya tadi hasil bisa ditentukan. Jadi untuk menegaskan adalah kalau kita tuh untuk melakukan yang terbaik dan hasilnya ternyata kita tidak bisa menghindari. Kita bicara karma negatif ya mas. Yang positif nggak usah dibahas karena pasti enak. Nah itu begitu. Nah cuman cirinya sederhana ya. Ada beberapa orang itu memang kayak ditakdirkan bayar karma tuh gini mas. Ciri-cirinya kayak gini. Pernah nggak mas Hendra dicurhatin orang yang mereka itu sebenarnya kalau melakukan satu hal ini itu selesai masalah mereka. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Gini, kadang kan dalam hidup banyak ya hal-hal yang kemudian membuat kita nih, aduh aku jatuh lagi dalam hal ini, dan kadang tuh berulang-ulang. Terus sementara di tradisi leluhur kita kan mengenal kadang itu juga terjadi karena buah dari karma. Kita di masa lalu. Cuman bagaimana kemudian kita benar-benar bisa membedakan mana yang benar-benar karma, ya, melihat dengan dunia ini adalah karma dan oh ini adalah hasil dari konsekuensi pilihan tindakan kita saja sebenarnya. Nah, bagaimana Mas Arif kita bisa dielaborasi tentang hal ini? Aslinya tuh sangat sulit ya Mas, aslinya. Tapi kalau saya bilang gitu kan wawancara ini nggak ada gunanya. Nah, dari kesulitan itu kan saya coba untuk bikin guidance yang teman-teman harus. Dulu ikut kelas vibrasi kupu-kupu kuning. Kupu-kupu kuning itu yang apa sih? Diinget-inget ya, nanti saya bahas setelah ini ya. Oh iya, Oke ya, diingetin ya. Diingetin ya, siap. Mas Hendra. Itu juga relate soalnya dengan yang kita bahas ya. Lanjut. Gak apa-apa nih. Lanjut. Nah, jadi kan sebenarnya saya tuh ilmunya tentang ini juga nggak banyak ya. Mungkin teman-teman dari yang Buddhism lebih ngerti, ada yang mengartikan karma sebagai perbuatan dan sebagainya. Ya. Tapi saya ingin membawanya ke sederhana, bahwa seringkali kan yang dalam keseharian, wah ini kena karma gitu kan. Sehingga terjadi karma itu seolah-olah selalu negatif. Padahal kan karma ada karma baik, ada karma buruk ya. Betul. Dan yang lebih tepat sebenarnya adalah buah karma. Ya, cuman ya terlalu panjang, makanya kita sebutnya karma. Kan sebenarnya ada dua ya Mas ya, ada karma baik, ada karma buruk ya. Nah kalau karma baik kan ya ini yang saya sebut tabungan energi itu Mas. Yang suatu saat bahkan bisa menghadirkan sesuatu yang ajaib, menyelamatkan kita dari musibah, walaupun kita do nothing. Kita bisa memanennya gitu ya. Iya, bahkan kita tuh bisa melakukan tarikan yang lebih besar dari seharusnya jika memang itu saatnya cair itu karma. Iya. Ya, ini perspektif tentang karma bisa dibagi dua, Mas. Bisa dari leluhur, bisa juga bagi teman-teman yang meyakini reinkarnasi atau past life, yaitu dari kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Manapun yang Anda percayai, pokoknya itu ada. Nah, ini ya, kan saya pernah bilang ya Mas ya, bahwa karma itu basisnya adalah no free will. Artinya ini terjadi, ya memang harus terjadi, mau dijemput, mau enggak, mau ditarik, mau enggak, ya itu terjadi. Jadi kayak Mas Hendra dihina orang, itu ada, kalau dari perspektif ilmu vibrasi kan ini. Hasil sama dengan faktor teknis, non teknis. Hendra dihina. Berarti kan ada teknis Hendra yang bikin dihina, misalnya wajahnya nyebelin misalnya. Kata-katanya nyebelin, itu kan teknis. Atau juga Hendra sombong secara perasaan, sehingga menariklah orang yang ingin menghina Mas Hendra, misal. Tapi kadang kita tuh sudah baik. Ya, wajah juga enak dilihat, perasaan kita juga lagi sedang bagus-bagusnya. Kok dihina orang? Ya, itu perspektifnya adalah berarti kan tanpa input kita pun itu tetap terjadi di luar kendali. Nah, ini ciri dari karma adalah sesuatu terjadi padahal kita sudah do the best.
Jadi cara mendefinisikannya adalah kalau kita sudah mengupayakan yang terbaik untuk menghalangi itu terjadi dan tetap terjadi, itu karma. Ya karena kita nggak bisa ngindar. Karena itu harus terjadi. Mau gimana pun nggak bisa. Makanya saya bilang no free will. Sementara basisnya tadi hasil bisa ditentukan. Jadi untuk menegaskan adalah kalau kita tuh untuk melakukan yang terbaik dan hasilnya ternyata kita tidak bisa menghindari. Kita bicara karma negatif ya mas. Yang positif nggak usah dibahas karena pasti enak. Siap. Nah itu begitu. Nah cuman cirinya sederhana ya. Ada beberapa orang itu memang kayak ditakdirkan bayar karma tuh gini mas, ciri-cirinya kayak gini. Pernah nggak Mas Hendra dicurhatin orang yang mereka itu sebenarnya kalau melakukan satu hal ini itu selesai masalah mereka. Tapi Mas Hendra ngasih masukan itu nggak didengerin, nggak dilakukan. Pernah? Misal gini, Mas Hendra, suamiku tuh masokis, aku dipukulin, aku disiksa, aku dimas lebam-lebam gitu loh. Dan dia curhat itu udah bertahun-tahun. Gitu. Sebenarnya selesainya kalau gimana? Cerai. Iya kan? Sesimpel itu kan. Tapi dia nggak bisa mengambil keputusan itu loh. Dihilangkan rasa keberaniannya. Dihilangkan rasa dorongan untuk mengubahnya. Orang yang lagi bayar karma itu dicabut kemampuannya untuk membuat keputusan dan membuat pilihan. Merinding, bener-bener tuh Mas Arif. Sehingga dia tetap di situ dan dipukulin. Aku baru sampai lo mikir ini. Nangkep ya? Mas, kalau Anda di sini, terus aku gini. Ini gerakan saya mukul pakai tongkat begini. Ya, Mas Ali. Cara supaya Anda terhindar dari ini gimana? Anda pindah ke sini kan? Karena gerakan saya hanya ke sini ya. Tapi kalau Anda tidak punya keinginan untuk pindah, dicabut keberaniannya untuk pindah dari sini, ya ditutupi terus kan? Lah, orang yang lagi bayar karma itu seolah-olah hilang mas kemampuan untuk membuat kehendaknya. Bahkan di kasus yang lain bukan dihilangkan, tapi didorong untuk melakukan kehendak tertentu yang bikin dia jadi masalah. Orang ini sangat hati-hati banget kerjasama dengan orang. Kok bisa hari itu terlalu percaya dengan orang? Yang membuat dia harus rugi banyak banget. Siapa yang menggerakkan dorongan itu? Dia harus bayar karma. Jadi nggak ada free will. Jadi kehendak itu seolah dibuat tidak ada kehendak atau dibuat berkehendak untuk mengarah kepada hasil yang sudah ditentukan itu. Makanya kalau nanti siapapun yang nonton video ini baik yang di TikTok, yang di mana nanti ketika sudah di channel ya Mas ya. Mas Arif, aku tuh sudah mencoba ini tapi aku nggak berani. Anda lagi bayar karma, nggak bisa berani kok. Ketika nanti bayarannya udah selesai mas, bayar utang karmanya, keberaniannya muncul. Gitu ya mas. Ya. Nah inilah kenapa ya perspektif dan cara pandang yang seperti inilah kenapa kemudian teman-teman harus segera follow akun Arif R. YouTube ya, atau di TikTok ya. Di TikTok apa mas? TikTokmu mas? TikTokku arif.rh.vibrasi. Dan ada yang lebih keren lagi teman-teman di Facebook. Biasanya Mas Arif sering bagikan potongan-potongan video di Facebook tuh aku selalu puter kalau beneran. Teman-teman join dan beli bukunya. Itu wajib, Holistic Life sama Kitab Ilmu Vibrasi. Dua alat bela diri. Mantap Mas Arif. Nangkep mas ya. Iya nih. Jadi karma itu adalah gini mas. Sementara teman-teman ini karma ini. kalau bahas karma itu teman-teman mesti pertanyaannya gimana dong mas caranya mengakhiri karma itu? Makanya gini. Oke. Sekali lagi yang kita bahas adalah karma buruk. Karena kalau karma bagus nggak usah dibahas, udah baik. Nah, kan sekali lagi kalau kita itu bicara free will, perspektif loa, vibrasi, kita punya kehendak bebas. Kita kan bisa menentukan hasil ini, Mas. Nah, karma itulah hasilnya udah ditetepin. Jadi kita mau dari manapun, pasti ke situ. Ditunda bisa nggak? Hah? Ditunda bisa nggak? Ya, saya kurang tahu ya, tapi tetap terjadi aja. Iya, gitu. maksudnya gitu. Ya, bisa. Dipercepat juga bisa. Tetap akan terjadi. Akan terjadi, karena kita harus bayar. Ya sama kayak kita punya utang, ya dibayar sekarang, besok, lusa, ya tetap di ujungnya kudu bayar gitu loh. Nah, sekarang gini, untuk bisa ke sini kan, untuk ke hasil ini kan ada dua tadi penjelasan. Orang itu dibuat berkehendak ke arah sini, atau tidak dibuat berkehendak sehingga hanyut ke arah sini.
Iya kan? Nah, itu Mas. Cara mempercepat biar proses bayarnya lama gimana? Ya, ini. Semakin orang itu sadar dan menerima. Biar proses bayarnya cepat. Jadi gini. Kalau kita tuh sudah saatnya bayar tapi kita lari terus dari tanggung jawab itu kan nggak bayar-bayar, nggak terbayar-bayar. Tambah panjang kita dikejar-kejar orang. Dikejar-kejar itu pun bagian dari penderitaan itu sendiri kan. Waktunya bayar lari. Nah, dikejar-kejar harus bersembunyi. Ini kan sudah karma, Mas. Sudah menderita dong. Kita takut muncul di publik, kita itu kan udah. Nah, kalau misalnya kita itu ingin ingin lebih proses bayarnya cepat, itu sadar bahwa ini tuh harus dihadapin. Nggak lari. Sadar. Kedua, nerima bahwa aku nggak nyalain siapapun, memang ini harus aku tuntaskan. Yang ketiga, belajar apa dari kejadian ini. Nah, orang yang tadi Mas, suamiku gini terus dia padahal tinggal minta cerai selesai, ya kan? Ya mungkin memang nasibku. Jadi dia tuh dibuat fatalis. Nah ini Mas repotnya, menerima itu bentuk lain ekstrimnya adalah fatalis. Orang ini itu orang yang lagi bayar karma itu dibawa ke arah fatalis. Sehingga apa? Ya ini gimana pun nggak akan berubah. Iya, Mas. Repotnya lagi, saya sering pakai kata repotnya. Anda mau nasihatin dia pun nggak bisa, Mas. Seolah ditutup. Karena apa? Ya memang dia harus di situ, ditutupi tadi sampai selesai. Jadi makanya buat Anda di sini yang bebel banget ya, saya bikin tersinggung nggak? Ya berarti Anda lagi bayar karma. Udah saya bilang begini. Anda ngeyel aja gitu. Mas, banyak loh Mas yang komen di channel YouTube saya juga. Saya tuh mendebat video ini bertahun-tahun lalu dan akhirnya setelah sekian tahun masalah saya selesai setelah mempraktekkan video ini. Pertanyaannya, kenapa dia nggak praktekkan itu dari bertahun-tahun lalu? Ya karena ditutup mata, telinga, kesadarannya untuk supaya di situ terus biar bayar karma. Gila. Makanya kalau orang lagi bayar karma nggak ada yang bisa nolong, Mas. Nah yang menarik adalah kalau kita maksain nolong, kita akan terbelibet juga dengan karmanya dia. Nah itu hati-hati. Jadi nolong orang, kalau kita nggak punya kesadaran yang tepat, itu malah bikin kita ke bawah jadi masalah. Beberapa teman saya itu jadi rumit gara-gara nolong orang loh, Mas. Contoh, ada istri orang lain kabur. Saya baik nolong, tak masukin ke rumah saya, itu jadi masalah loh, Mas. Jadi masalah loh, dikira selingkuh sama saya loh ya. Jadi orang baik kenapa kadang jadi sering kali, kenapa ya Mas ada orang baik kok sering ngalami masalah dalam hidupnya tuh, karena dia tuh nggak ini gitu loh, mikirnya positif aja. Makanya saya setuju dengan Kang Abu Marlo, jangan jadi orang baik, jadi orang sadar. Nah, untuk bisa supaya proses menjalani karma ini lebih menghasilkan sesuatu untuk membuat kita berubah, tuh kita harus sadar, Mas. Kayak Mas Hendra dihukum push up selama 30 hari berturut-turut tiap pagi karena melanggar peraturan sekolah. Kalau Mas Hendra itu punya kesadaran, ya sekalian olahraga gitu, Anda akan bisa menikmati itu dan buahnya otot tubuh Anda enteng, dan setelah karma itu selesai Anda punya kebiasaan olahraga. Betul. Awalnya hukuman jadi berkah kan? Iya Mas. Karena ternyata Hendra itu harus dipaksa untuk punya habit olahraga. Nah orang yang bayar karmanya benar itu akan begitu nanti. Akan diciptakan habit baru yang memberdayakan dia. Kan bayar itu kan hanya untuk melunasin aja, nggak akan dihukum selamanya. Tapi juga kadang Mas, ada sikap-sikap yang membuat ini jadi lama banget. Kan semesta ini waktu itu bisa terasa pendek, terasa lama Mas. Anda bersama dengan orang yang tidak Anda sukai, 1 jam itu lama banget. Tapi buat Anda yang duduk bersebelahan dengan orang yang Anda cintai, yang deg-deg-deg, itu kayak ingin lama ada di situ. Waktu itu terasa sebentar. Ini yang disebut relativitas waktu. Waktu subjektif. Yang nanti bisa menggeser juga ke waktu objektif. Ada orang yang bisa selesai, ada orang yang bisa lama banget. Nah,
salah satu caranya ya harus, ya kalau kita udah bicara karma itu susahnya adalah mau disuruh nonton ngaji Rasul bebal juga, Mas. Jadi dia juga nggak boleh komplain. Aku udah nonton ngaji Rasul 10 tahun nggak ada manfaatnya. Ya lu bebal. Dicabut keberaniannya untuk praktek. Dihilangkan kedorongannya untuk melakukan sesuatu yang sudah dikatakan pemateri. Kalau orang udah lagi bayar karma itu sulit, Mas. Ya sih lu tuntasin. Makanya ilmu untuk orang yang lagi bayar karma sebenarnya adalah dia harus bisa nerima, tapi bukan fatalis ya. Menerima. Nah, contoh Mas, Mas ingat nggak cerita Nabi Ayub apa siapa yang tubuhnya Ya, Ayub? Nah, kita tidak tahu story-nya ya, maksudnya apakah itu karma, kita nggak bahas gitu. Tapi kan dia ngalamin sesuatu yang disebut ujian lah, anggap gitu. Kita menyebut apapun, intinya dia itu ngalamin sesuatu kejadian yang belum tentu orang sedunia mampu ngalamin. Sebetulnya di sini kita bisa lihat karena begitu ikhlasnya, itu kan udah ada opsi. Kalau kamu minta sembuh tuh disembuhin sama Tuhan kan? Iya kan? Sebetulnya. Tapi dia memang nggak apa-apa deh. Aku memang sedang menikmati ini. Maksudnya level dia udah sangat tinggi. Tapi penerimaan itu yang membuat Tuhan itu bahkan kalau minta sembuh tak sembuhin loh. Kan berarti kasusnya kalau ada orang lagi bayar karma, saking ikhlasnya kan bisa tak sembuhin lebih cepat, tak keluarin lebih cepat. Kan bisa. Nah, cuman ya itu karena kita itu kadang nggak bisa mengakses perasaan itu, akhirnya mengundang dua hukum bersamaan. Nih Mas, ini lagi orang belibet kena lagi bayar utang karma. Jelas force kan? Nah, ngeluh terus. Akhirnya menciptakan lingkaran baru, lingkaran vibrasi yang ngundang yang lain. Nangkep nggak? Itu tuh realitanya memang begitu sih. Iya, jadi awalnya dia hanya bayar karma, akhirnya menggerakkan hukum vibrasi juga. Akhirnya jadi bingung dia mana karma, mana yang event karena dia tarik. Tapi yang jadi masalah kan memang butuh jam terbang tinggi orang di fase seperti itu bisa melakukan sebuah proses penerimaan, Mas, yang kemudian berujung dengan kebahagiaan, bahkan bisa naik level secara kesadaran gitu. Nah, di saat kemudian yang paling banyak kan yang seperti itu, yang force tadi gitu. Nah ini gimana prosesnya biar nggak lama-lama gitu? Gini. Jadi kita pakai ilustrasi ini yang saya pernah ngomong nggak ya? Jadi saya punya temen yang dia tuh sekolah di keperawatan kalau nggak salah, dan dia pernah magang di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Jadi di rumah sakit jiwa tuh ada kelas-kelasnya gitu loh Mas ya. Dulu kelas apa Mas? Bercanda. Nah, jadi ada beberapa kelas ya, ibaratnya ini sedang, menengah, berat gitu loh ya. Nah, orang yang susah sembuh itu orang yang merasa dia baik-baik saja dan waras, Mas. Jadi orang gila yang bakalan lama di bangsal itu sakit jiwa adalah orang yang dia tuh merasa dia sehat-sehat saja, nggak ada yang gangguan jiwa dari dirinya, dan dia melihat orang lain yang gila, nangkap nggak? Iya tahu. Nah, ini Mas mau kalau dia lagi di sini di gimana pun nggak bakal sembuh di treatment apapun kata dia. Nah nanti ini kalau udah moderate, dia tuh mulai bertanya, kayaknya kok ada yang salah dengan aku ya? Makanya ditaruh sini. Iya, kayaknya ada yang perlu dikoreksi. Dia mulai nanya, aku tuh sebenarnya gila nggak ya? Nah itu tuh dia sudah lebih mudah untuk di treatment. Nah sama orang bayar karma Mas. Jadi ketika dia mulai bisa ada ruang, disitulah orang lain bisa masuk. Jadi ada step entah berapa tahun dia tuh dikunci. Kuncinya tetap awareness before change. Nah, iya. Iya kan? Ya. Kita harus merasa kayaknya ada yang nggak beres dulu. Itu iya, dulu deh. betul. Dan itu bisa digeneralisir tidak hanya soal karma ya, soal spiritual, tapi soal finansial pun juga. Betul. Sama. Ya orang punya masalah finansial berlalu-lalu juga bisa bayar utang karma kan Mas? Iya. Ya kayak gini ibaratnya. Anggap Mas Ali itu bayar utang karma tuh tak kunci di sebuah kamar. Nggak bisa keluar gimana pun karena ya kuncinya sangat kuat dan sebagainya. Yang kedua adalah di fase kedua itu kunci sebenarnya udah tak buka Mas, tapi dia masih berpikir bahwa itu dikunci pintunya. Itu kan orang bayar karma kayak gitu loh, pintunya tuh sebenarnya udah nggak dikunci, tinggal kamu buka. Masalahnya di otakmu berpikir ini masih dikunci. Nanti Mas muncul kesadaran, jangan-jangan sebenarnya pintu ini udah nggak dikunci ya. Nah ketika seperti itulah dia ada peluang keluar dari situ kan.
bisa nanti dibuka oleh orang, bisa jadi dia mulai mencoba menggerakkan gagang pintunya. Tapi kadang tuh ada yang harus dia bayar sehingga dia nggak bisa keluar. Dan paradoksnya seburuk-buruknya bayar karma pun itu akan membuat kita tuh bertumbuh kesadaran sih Mas. Jadi dari hasil riset istri saya yang bahas ini waktu itu. Jadi kalau kita itu sama sekali tidak pernah punya kejadian negatif, kita tuh jadi rapuh. Tapi kalau terlalu banyak pun hancur. Nangkap nggak? Jadi ada rentang antara harus ada dan nggak boleh ada. Misalnya Mas Hendra dihina sehari 3 kali itu masih oke. Tapi kalau udah 10 kali sehari ini bisa hancur Hendra. Jadi ini pun harus sama seperti nge-gym. Otot itu harus dirusak biar bertumbuh. Tapi kalau terlalu rusak cedera. Nah kan coach personal trainer itu kan dia bermain di rentang ini. Gimana caranya ini otot dirusak tapi tidak cedera. Kapan dia diberi break untuk supaya itu pulih. Nah yang jadi misteri adalah berapa lama pintunya dikunci ini. Ini nggak tahu karena dia harus bayar utang itu. Nah, tapi ketika pintunya sebenarnya udah nggak dikunci, dia kan cuman sudah merasa kehilangan gairah untuk beranjak ke pintu mau mencoba buka. Ini kadang kalau semesta lagi pemurah ya dikirimlah orang yang buka pintunya dari luar. Akhirnya kita jadi memiliki sebuah kesadaran bahwa semua itu anugerah sih ya. Mau-maunya. Makanya sebut iya sih ya. hidayah itu datangnya dari Tuhan itu loh Mas. Benar, aku jadi mulai lebih aware tentang itu sekarang. Itu, jadi orang pintunya udah nggak dikunci pun kalau hidayahnya nggak datang, dia tidak pernah berpikir bahwa pintunya jangan-jangan nggak dikunci. Setuju. Enaknya di Mas Arif tuh analoginya mudah dipahami ya teman-teman. Ya, ingat baca analogi harus lempeng langsung ya, jangan analogi.